Mohon izin Pak Alpan, eh, Bapak dari PMC untuk mengisi waktu sebelum pembukaan. Bapak Ibu akan ada pretest mau pelatihan modernisasi irigasi, yang mana pretestnya ini sendiri menggunakan aplikasinya pelatihan BPSDM. Jadi caranya bagaimana Bapak Ibu? Jadi di sini sudah kelihatan bisa menggunakan HP atau laptop. Jadi ada web atau alamatnya bpsdm.pu.go.id/pelatihan/login. Bapak Ibu silakan menggunakan nomor NIP atau NRP-nya, dan passwordnya juga sama, NIP atau NRP, ke di web, di alamat web ini bpsdm.pu.go.id/pelatihan/login. Oke, sudah di-share oleh Mas Batara di grup. Kalau Pak Ibu yang ingin praktis langsung klik. Tampilan selanjutnya Bapak Ibu tinggal tekan next. Dan nanti akan tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Baik Pak, izin kami mulai ya Pak. Ya. Oke, makasih Pak Kapus. Mohon izin Pak Kapus. Mohon perhatian agar acara pembukaan pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan khidmat. Para peserta dimohon untuk menonaktifkan telepon genggamnya dan bersiap di tempat masing-masing. Pada beberapa saat lagi, acara akan segera dimulai. Acara pembukaan pelatihan modernisasi irigasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, hari Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021, dimulai. Yang terhormat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Insinyur Haji Rohban Roziatno MT. Yang terhormat, Sekretaris Direktorat Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau yang mewakili. Yang terhormat, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, atau yang mewakili. Yang terhormat, Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Bapak Amir Hamzah ST.MT. Yang kami hormati, para pejabat administrator, koordinator, pejabat pengawas, dan subkoordinator, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang kami hormati, para widyaiswara dan narasumber. Dan yang kami hormati, para tamu undangan, panitia, dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan kasih dan sayangnya pada hari ini, Senin, tanggal 13 Desember tahun 2021, kita dapat melaksanakan acara pembukaan pelatihan modernisasi irigasi di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PU. Kedua, laporan panitia.
3. Arahan sekaligus membuka pelatihan secara resmi. 4. Penyematan tanda peserta. 5. Pembacaan doa. Dan yang terakhir, sesi foto bersama. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PU. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktur Kepatuhan Intern, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, Ketua Tim Projek Manajemen Konsultan, para pejabat administrator, pengawas di lingkungan BPSDM Kementerian PUPR, serta para widya iswara, pengajar, panitia, dan peserta pelatihan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenanannya pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, kita dapat hadir di sini diberikan nikmat sehat dan kesempatan.
sehingga masih dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan modernisasi irigasi yang merupakan bagian dari kegiatan Engineering Service Project ESP, kerjasama Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air selaku Project Management Office dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman. Perkenankanlah kami panitia melaporkan persiapan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tersebut sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 4. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 10/K-1/HKM.02.3 2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi coronavirus disease COVID-19. 5. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR Nomor 1/SE/KM/2019 tentang prosedur pelaksanaan kerjasama pelatihan teknis PUPR. 6. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR Nomor 2/SE/KM/2019 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelatihan teknis bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. B. Tujuan pelatihan modernisasi irigasi kerjasama Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR dengan Ditjen SDA bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh peserta pelatihan tentang modernisasi irigasi yang mencakup antara lain: A. Konsep dasar modernisasi, B. Tentang persiapan, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan, E. Monitoring dan evaluasi, F. Strategi pelaksanaan, dan G. Supervisory Control and Data Acquisition. C. Waktu dan tempat. Pelatihan diselenggarakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Desember 2021 di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Jalan Gayung Kebonsari Nomor 48 Surabaya. D. Peserta. Calon peserta pelatihan seluruhnya berjumlah 29 orang dari 38 orang yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Keseluruhan calon peserta tersebut berasal dari unit kerja di lingkungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. E. Kurikulum dan metode. 1. Kurikulum. Pelatihan modernisasi irigasi diprogramkan 48 JP dan setiap jam pelajaran adalah sebanyak 45 menit. 2. Metode pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka klasikal. Metode penyampaian pelatihan menggunakan sistem belajar orang dewasa, andragogi, yakni dengan ceramah, diskusi, dan latihan-latihan. Metode ini diharapkan akan menimbulkan peran serta aktif bagi peserta pelatihan. Peserta diperlakukan sebagai orang dewasa melalui komunikasi dua arah, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya. F. Pengajar widya suara. Tenaga pengajar adalah widya suara yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan para praktisi di bidang SDA khususnya irigasi. G. Evaluasi terhadap peserta. Evaluasi untuk pelatihan yang dilakukan secara tatap muka terdiri dari 1. Evaluasi terhadap akademis sebesar 70%. Yang kedua adalah evaluasi sikap perilaku sebesar 30%. H. Surat tanda tamat pelatihan. Peserta pelatihan yang dapat mengikuti seluruh program pelatihan yang telah ditetapkan akan diberikan sertifikat pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Kementerian PUPR. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Ikan hiu makan tomat, tomatnya beli di pasar Minggu. Selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu yang terhormat. Semoga sehat selalu.
Demikian laporan persiapan penyelenggaraan pelatihan modernisasi irigasi yang merupakan bagian dari kegiatan Engineering Service Project (ESP) kerjasama Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air selaku Project Management Office dengan Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman. Selanjutnya, mohon perkenan Bapak Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDA dan Permukiman, Insinyur Haji Ruhban Ruzianto MT, berkenan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Aku qouli hadza, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 6 Surabaya, yang kami hormati Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktur Kepatuhan Internal, Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas atau yang mewakili, Kepala para pengajar maupun para peserta pelatihan modernisasi yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas fasilitasi dari Balai 6 Surabaya, dan kami mohonkan maaf karena Pak Direktur belum bisa hadir di tengah-tengah kita, sehingga meminta kepada kami untuk membacakan sambutan beliau. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini dengan ridho dan rahmatnya kita dapat berkumpul untuk mengikuti pelatihan modernisasi irigasi hari ini. Selanjutnya kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta undangan kegiatan pelatihan modernisasi irigasi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Service Project atau ESP itu merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan ADB sebenarnya. Kemudian dalam salah satu dari kegiatannya adalah kegiatan capacity building seperti yang Bapak Ibu hadir hari ini, yang merupakan kerjasama antara SSPSDA dan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman. Salah satu lingkup kegiatan ESP ADB ini adalah studi perencanaan pembangunan irigasi yang di dalamnya ada muatan modernisasi irigasi. Bapak Ibu yang kami hormati, menyikapi perkembangan penduduk, perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, lingkungan, dan bahkan iklim, perlu dilakukan upaya pengelolaan irigasi yang lebih efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mendukung peningkatan produksi pertanian untuk menciptakan atau mencapai ketahanan pangan nasional. Karena itu sangat mendesak untuk dilaksanakan modernisasi irigasi yang berbasis pada 5 pilar. 5 pilar sebagaimana disebutkan dalam SE Dirjen Sumber Daya Air nomor 1 tahun 2018, yang sebenarnya rinciannya nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengikuti pelatihan ini dari awal sampai hari terakhir. Dapat kami sebutkan, pilar yang pertama adalah keandalan suplai air. Di pilar pertama ini dibahas bagaimana meningkatkan keandalan dan penyediaan air irigasi, termasuk membahas tentang pelindungan sumber air, alokasi air, dan distribusi air. Keandalan ketersediaan air ini dilakukan melalui pengembangan waduk dan bendungan atau sumber penampung air atau sumber air lainnya dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan air. Pilar yang kedua yaitu keandalan jaringan irigasi. Modernisasi diarahkan pada adaptasi infrastruktur, revitalisasi, dan peningkatan kinerja dari sarana prasarana irigasi. Pilar ketiga, keempat, dan kelima, manajemen air, pengembangan dan sumber daya manusia, seluruhnya nanti akan Bapak Ibu dapatkan ketika dalam pelatihan modernisasi irigasi ini. Kelima pilar modernisasi irigasi saling pengaruh dan terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem, sehingga pemahaman dan atas semua pilar tersebut akan menjadi bekal dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi ke depan. Hadirin yang berbahagia, tujuan dalam pelatihan modernisasi ini sebagaimana disebutkan oleh panitia pelaksana tadi bahwa akan dibahas ya konsep dasar modernisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai monitoring evaluasi dan strategi pelaksanaan termasuk bagaimana melaksanakan SIPASI dan SKADA. Para peserta pelatihan yang kami banggakan melalui pelatihan ini diharapkan agar para peserta dapat memahami maksud dan tujuan dari kegiatan modernisasi irigasi, serta diharapkan semuanya dapat menyelesaikan pelatihan dengan baik dan memperoleh tentu saja sertifikat pelatihan modernisasi irigasi. Setelah menyelesaikan pelatihan, para peserta pelatihan diharapkan dapat ikut menyebarluaskan pemahaman modernisasi irigasi di kalangan stakeholder irigasi, termasuk pemerintah daerah dan tentu saja masyarakat luas ya, terutama masyarakat pengguna irigasi, sehingga program pemerintah modernisasi irigasi dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berhasil guna. Demikian hal yang dapat kami sampaikan dan semoga dapat menjadi perhatian semua pihak dalam mengikuti kegiatan pelatihan modernisasi irigasi ini,
Dan akhir kata kepada semua peserta kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan modernisasi. Selamat mengikuti pelatihan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air, diwakili Ibu Titik Kartikasari, sekaligus mewakili Direktur Irigasi dan Rawa, Direktur Bina Teknik, dan Direktur Kepatuhan Intern. Yang saya hormati Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, diwakili Bapak Bekti, ya. Terima kasih Pak Bekti. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Wilayah Sungai Berantas, Direktur Jenderal Sumber Daya Air mewakili. Yang saya hormati Kepala Bidang Manajemen Sistem Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, Ibu Dr. Fitri Riandini. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya, Pak Amir, mudah-mudahan sehat selalu Pak Amir. Yang saya hormati para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang saya hormati koordinator dan subkoordinator di lingkungan Kementerian PUPR. Dan yang saya hormati para senior, Widya Isvara, praktisi, dan narasumber. Alhamdulillah hadir di sini ada Pak Eko Subekti, terima kasih Bapak, Pak Yosi, dan nanti ada lagi Pak Adang Saf Ahmad, ada Pak Cito, dan lain. Dan juga para peserta pelatihan modernisasi irigasi, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, kita bisa bersama-sama mengikuti acara pembukaan pelatihan perencanaan modernisasi irigasi yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya secara klasikal yang diikuti 30 peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai informasi, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM, melalui ADB Loan nomor 3455 INO, yaitu Accelerating Infrastructure Delivery Through Better Engineering Services Project atau ESP. Bapak, Ibu yang saya hormati, salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dapat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang diantaranya berkaitan dengan pencapaian kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dapat tercapai jika ketahanan pangan terpenuhi, yaitu kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri serta mampu melindungi dan mensejahterakan petani. Untuk mencapai ketahanan pangan, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utamanya adalah ketersediaan air atau ketahanan air. Namun pada saat ini, ketersediaan air menjadi ancaman dalam keberlanjutan sistem irigasi di Indonesia. Semisal luas das yang kritis, kebutuhan air irigasi tidak lagi seimbang dengan kemampuan konservasi tanah, kelangkaan sumber daya air, dan perubahan tata guna lahan, serta kondisi jaringan irigasi. Dalam rangka pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara modernisasi irigasi, yaitu tujuan modernisasi irigasi, yaitu upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan layanan irigasi secara efektif dan efisien. Dan juga modernisasi irigasi itu juga merupakan peningkatan efisiensi penggunaan air dan efektivitas
sistem irigasi dan tidak terbatas pada teknologi semata. Kita juga sudah mengenal drip irrigation, yaitu terutama untuk hortikultura, di mana metode irigasi yang menghemat air dengan pupuk, dengan membiarkan air menetes pada petak-petak, baik ke akar tanaman maupun ke permukaan, ya, dengan cara melalui jaringan katup atau pipa maupun emitor. Ini yang sekarang sedang booming untuk hortikultura. Dan untuk irigasi, modernisasi irigasi ini memang banyak tantangan, di antaranya tadi saya sebutkan, tata guna lahannya, berupa tata guna lahan, kemudian juga konservasi di hulu, sekarang ini sudah mulai sangat berkurang sekali. Indikasi di antaranya sekarang banjir di mana-mana, terutama banjir bandang. Ini mengindikasikan bahwa di hulu di sana ini terjadi blocking aliran, yang mana tutupan lahan sudah mulai berkurang. Bapak Ibu yang saya hormati, modernisasi irigasi dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyedia air, prasarana manajemen irigasi, lembaga pengelola dan sumber air, dan tadi sudah dijelaskan Pak Bakti bahwa ada 5 pilar, itu mesti harus kita perhatikan, terutama ketersediaan air ini mengenai keandalan suplai air, kemudian infrastruktur irigasi ini kaitannya dengan keandalan jaringan irigasi, serta pengelolaan irigasi tergantung dengan manajemen air, serta SDM, yaitu kelembagaan, manajemen dan SDM-nya. Dan kita ketahui bersama bahwa sejalan dengan pencapaian ketahanan pangan, Indonesia telah menjadi tuan rumah, ya, waktu bulan September 2019, ya, yaitu gelaran Third World Irrigation Forum, yaitu WIF dan 7th International Executive Council Meeting, yaitu IECM, yang dilakukan di Bali. Ini merupakan gergasi seluruh dunia. Ya, ini menandakan bahwa irigasi ini merupakan isu-isu strategis yang menguat secara internasional kaitannya dengan ketahanan pangan. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, BPSDM memang memiliki tugas untuk mengembangkan kompetensi para ASN PUPR sehingga akan terbentuk ASN PUPR yang kompeten di bidang tugasnya dan mampu menyelesaikan semua tugas yang dibebankan. Atas dasar itu, BPSDM perlu meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan melakukan beberapa upaya, diantaranya melakukan pelatihan teknis dan pengembangan metode pelatihan sesuai dengan kondisi dan perkembangan teknologi. Dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para peserta Bapak Ibu semuanya dalam perencanaan irigasi secara modern atau modernisasi irigasi. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama BPSDM, Kementerian PUPR menyampaikan apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air, dalam hal ini Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, yang telah menginisiasi program pelatihan ini, serta kepada segenap jajaran Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 6 Surabaya atas segala kerja kerasnya dalam menyiapkan penyelenggaraan pelatihan ini, mulai dari perencanaan hingga usai pelatihan nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengakhiri sambutan saya ini, dengan izin Bapak Ibu semuanya, saya awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan perencanaan modernisasi irigasi resmi saya nyatakan dibuka. Saya mengharapkan para peserta
mengikuti pelatihan dengan baik, jalinlah kerjasama yang baik dengan sesama peserta, serta tetap menjaga protokol kesehatan selama berada dalam kegiatan pelatihan ini. Untuk itu, izin saya membacakan sebuah pantun. Surabaya, ibu kota Jawa Timur, kota pahlawan yang sangat terkenal. Irigasi yang ada harus kita atur, modernisasi diterapkan agar makin maksimal. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala. Mohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dalam hal ini saya membaca secara Islam, mungkin Bapak-bapak Ibu-ibu yang non-Islam bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah atas limpah dan rahmat-Mu dan karunia-Mu. Kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan pelatihan modernisasi irigasi. Kami mohon acara kami ya Allah mendapat ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan, kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Kau terima selama mengikuti pelatihan ini ya Allah. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakan di tempat tugas kami ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami iman yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berbakti, dan hanya kepadamu lagi memohon pertolongan ya Allah. Kabulkan doa kami, Engkau yang maha mendengar dan maha pengampun. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antal musta'an. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Saya subkoordinator wilayah 3 di Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di waktu ini saya diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan pelatihan untuk
Balai Diklat Wilayah 6 Surabaya mengenai kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Jadi di Direktorat Irigasi dan Rawa saat ini memiliki beberapa target terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, yang dimana target itu melekat di dalam Renstra Irigasi dan Rawa tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang saat ini sudah menjadi roadmap untuk melakukan tugas kami di Direktorat Irigasi dan Rawa. Terkait dengan RPJMN 2020-2024, ini merupakan terdiri dari beberapa kerangka pikir yang bersumber dari arahan Presiden terkait dengan visi dan misi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan modernisasi irigasi berdasarkan SE Dirjen SDA nomor 1 SED 2019, yang dimana pelaksanaan 5 pilar modernisasi irigasi berbasis pada keterkaitan sistem, yaitu ada beberapa hal yang menjadi visi dan misi Presiden tersebut, diantaranya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia secara umum ya, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing, pembangunan yang merata, berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia, memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa arahan Presiden yang diantaranya adalah pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi terkait dengan penyederhanaan birokrasi juga, dan transformasi ekonomi. Jadi mohon nanti penjelasan atau konfirmasi ya terkait dengan penetapan luasan yang dari one map policy, apakah nanti itu bisa juga menjadi acuan ke depannya ya sebagai pijakan tadi ya untuk kebijakan-kebijakan. Swasembada pangan itu merupakan satu program yang kita paksakan dari pemerintah, bahwa kita memang membutuhkan itu kebutuhan kita untuk dari segi pangan pokok. Kita nggak mungkin lah lahannya luas tapi kita mengimpor materi makanan dari luar. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita bersama-sama akan mengadres, akan membicarakan, dan kita akan juga mencoba memahami ya apa itu perubahan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sumber pasokan daripada air irigasi kita ini ada yang dari waduk, ya, ada yang 83%. 83% daerah irigasi kita yang seluas berapa tadi? 7,3 juta hektar itu, 7,145 juta hektar itu nanti airnya akan dijamin oleh bendung 83%. Jadi yang 17% itu yang dijamin oleh waduk. Di Indonesia itu 40% ada di Jawa. Itu ternyata 2025-2030 menurut Bappenas nanti rawan terhadap risiko kekeringan. Oleh karena itu ICID merumuskan suatu strategi ya. Terima kasih Pak. Saya Taufikur Rahman, BWS NT 1. Nomor absen. Nah, 25 apa berapa Pak? 25, tolong dihafalkan ya nomor absennya ya. Ya, bagaimana kita memikirkan air ini, bagaimana kalau melihat? Kalau kita lihat dari air waduk dan sungai Pak, dari sana kan tampungan air itu 83% tadi Bapak bilang dari untuk sungai. dari bendung. Sungainya. Ya. Sekarang untuk air irigasinya Pak, mungkin perbaikan untuk drainase, saluran sekunder, primer, itu kan perlu bangunan Pak. Perlu bangunan di sana, kita mungkin memperbaiki jaringan irigasi agar mungkin mindsetnya bisa ditambah bangunannya bagaimana Pak. Dan untuk luas arealnya kan bisa juga untuk penambahan irigasi saluran sekundernya.
Ya, ketika kita berbicara air irigasi, kalau menurut saya pribadi hendaknya kita melihat dari dua sisi, quantity dan quality. Kalau kita berbicara quantity, approach yang bisa kita pakai adalah water balance approach. Bagaimana dengan evapotranspirasinya, bagaimana dengan permeability yang ada di lahan, serta tentu saja kebutuhan dari tanaman itu sendiri, terkait luas area tanam dan jenis tanamannya, serta cycle dari periode tanam. Selain itu juga kita perlu melihat juga dari segi quality. Dalam hal ini ya pastinya kita perlu memastikan bahwa air yang tersedia itu sesuai dengan kualitas, kelas minimal adalah baku air kelas 4. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, mohon izin Bapak, seperti yang telah dilaksanakan oleh beberapa balai di daerah dengan cara salah satunya ialah menanam pohon kembali. Kemudian di DTA tersebut menjaga sempadan kita agar tidak dimanfaatkan oleh penggunaan lahan, sehingga daerah sempadan juga tersebut berfungsi juga sebagai pengatur agar aliran sungai tidak langsung terbablas ke laut, Bapak. Salah satu upaya untuk yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertanian adalah dengan sistem SRI mungkin Pak. Apa? SRI? Ya, oh ya, salah System satunya, of Rice Intensification ya. Karena banyak terjadi kasus kesalahpahaman dalam pembagian air di mana petani ingin lebih banyak mengambil air sedangkan sudah ada pola tata tanamnya dan alokasi air yang sudah ditetapkan, sehingga perlunya sosialisasi di lapangan. Terima kasih. Jadi hal-hal semacam itulah yang membuat Bapak Menteri PUPR memberikan suatu statement bahwa kerja di PUPR itu dekat dengan surga, tapi tidak jauh dari neraka. Tidak jauh dari neraka apabila apa? Apabila ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak tahan terhadap godaan setan-setan itu. Saya mendengar sendiri beliau menyampaikan di auditorium pada waktu beliau mengundang senior-senior di Kementerian PUPR dalam rangka Hari Bakti 3 Desember itu. Jadi beliau mengundang, terus kemudian beliau menyampaikan capaian-capaiannya dan kendala-kendalanya. Apakah mindset itu bisa dirubah? Tadi kan kalau kita baca ya, statementnya dari Pak Warren Buffett, bahwa kecerdasan dan energi itu adalah gift, anugerah, karunia dari yang di atas kepada makhluknya ya kan. Tapi kalau yang namanya integritas itu adalah merupakan pilihan yang diberikan ya tentunya oleh yang di atas, diberikan kepada kita semua, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Artinya kita bisa memilih untuk berintegritas atau kita tidak memilih untuk berintegritas. Nah, ini ternyata bisa. Nah, sekarang caranya bagaimana ini? Caranya untuk istilahnya merubah mindset ini bagaimana? Silakan Mas. Ini adalah cara merubah mindset, lanjut. Ya, silahkan disimak dan poin-poinnya mohon untuk dicatat ya, dicatat. Nanti akan kita bahas satu persatu ini. Silahkan. Sahabat entrepreneur. Coba kita lihat Bapak Menteri PU. Pak Basuki itu lagu yang menjadi kegemaran beliau itu lagu apa? Iramanya irama seperti apa? Ya? Apakah keroncong, apa dangdut? Atau lagu iramanya irama seperti apa? Irama rock. Kenapa kira-kira irama rock? Apa sih kelebihan irama rock sama irama, bukan dalam arti saya konotasi negatif irama keroncong ya. Apa sih kelebihan irama rock, lagu rock itu apa sih? Bersemangat gitu. Jadi kira-kira kenapa Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono itu beliau itu sangat-sangat senang sekali main drum, main musik, iramanya pun irama rock, itu kira-kira apa? Untuk apa? Untuk memberi semangat, toh? Untuk memberi semangat siapa sih? Ya selain kepada beliau sendiri tentunya juga kepada kita semua kan, insan PUPR, toh? Ya, jadi ada 4 cara tadi untuk merubah mindset. Saya Lokoma Yani dari Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Nomor absen? Ayo, arti apa? Kayaknya 20 Pak.
22. 19. Oh, 19. Ya. Ada satu saja ya. Satu saja ya Mbak Lohomang ya. Oke. Akan ada 4 tadi, satu saja, tolong jelaskan sedikit. Terima kasih. Baik Pak. Ada 4. Baik, akan saya jelaskan satu saja. Cara mengubah mindset. Salah satunya adalah figur. Figur ini menentukan isi bawah sadar kita, di mana kita terinspirasi atas figur itu. Misalnya figur itu sukses dalam hal berbisnis, dalam hal karirnya, kita bisa menginspirasi itu untuk menjadikan alam bawah sadar kita menjadi seperti seseorang seperti itu. Jadi figur itu tauladan gitu ya, Ya, contoh tauladan. Oh ini ada orang bisnis sukses, Ya, oh ini ada orang yang membina karier di PUPR sukses, misalkan begitu. Ini apa sih yang membuat beliau-beliau itu sukses? Nah, itu menginspirasi kita, kemudian kita pelajari, oh yang membuat sukses itu ternyata cerdas, ternyata energik, dan ternyata apa tadi yang satu? Berintegritas, kan begitu kira-kira begitu ya? Ya, betul. Ya Mbak Loh ya. Ya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus ini Mbak Loh ini. Coba sekarang masih ada 3 lagi, silahkan. Ini begini, ibu-ibunya 3, bapaknya 1. Biasanya kan ibu-ibunya 4, bapaknya 1 ya. Ini ibu-ibunya 3, bapaknya 1. Yang belakang dulu Mbak, siapa itu yang kecil itu? Silakan. Berdiri Mbak. Terima kasih Bapak, saya Alisan dari NT1, absen 3 kalau nggak salah Pak. Ya. Cara mengubah mindset atau pola pikir bawah sadar kita itu yaitu dengan cara afirmasi. Dengan afirmasi ini dengan mencintai diri sendiri, terus bahagia dan punya pikiran pasti bisa gitu, bersemangat gitu Pak. Begitu Pak kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Alisan. Jadi afirmasi itu senantiasa kita mensugesti diri. Iya. Jadi mensugesti diri bahwa saya bisa gitu. Iya. Nah, bisa itu tentunya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya harus punya visi dulu. Apa sih visi itu? Ayo. Visi itu tujuan, Visi. suatu tujuan. Visi itu impian ya, bukan mimpi, impian. Ya. Mimpi itu kalau kita tidur, mimpi itu mimpi. Tapi kalau impian itu ada suatu cita-cita, sesuatu yang ingin kita wujudkan, kan begitu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya visi dulu, setelah punya visi, sugesti dirinya. Saya bisa, itu untuk mewujudkan visi itu. Misalnya Mbak Alisan, wah saya ingin jadi direktur irigasi. Masa direktur irigasi selalu bapak-bapak semua? Belum ada direktur irigasi itu yang ibu-ibu. Saya harus bisa, saya harus bisa. Setiap pagi Mbak Alisan misalnya bangun pagi, ada kaca kan, ada kaca di lemari itu, saya bisa jadi direktur irigasi, saya bisa begitu. Tapi jangan kaget nanti kalau suaminya menjadi ini, kenapa ini istri saya ini kalau setiap bangun pagi selalu menghadap kaca teriak-teriak. Oke, berikan aplaus ini Mbak Alisan ini. Masih ada 2 lagi, ayo silakan siapa yang mencoba. Ini masnya ini dulu 1 ini. Ini mas ini 1, setelah itu Mbak. Terima kasih Bapak, nama saya Ayo Wiweka. berdiri, masa masih muda begini nggak bisa berdiri ini. Terima kasih Bapak, izin nama saya Wiweka Reka, kalau tidak salah nomor absen 27. Saya akan menjelaskan mengenai informasi yang setiap hari dibaca. Jadi informasi ini tuh sangat penting memberikan pengaruh terhadap alam bawah sadar kita. Misalnya kalau di Kementerian PUPR, kita sering baca misalnya PUPR berhasil membangun 69 bendungan misalnya. Itu memberikan dampak positif kepada kita, oh ini loh PUPR siap sedia membangun negeri. Jangan hanya misalnya kecelakaan, dengan hanya kegagalan konstruksi. Jadi informasi yang setiap kali kita baca itu dapat menambahkan kita referensi, memberikan kita kebanggaan terhadap Indonesia itu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Wiweka ya. Jadi informasi yang kita baca, yang kita dengarkan itu usahakan informasi yang positif begitu ya kan, yang menurut narasumber tadi kan. Karena informasi yang positif itu tentunya juga akan membawa jiwa kita menjadi jiwa-jiwa optimis kan begitu. Jangan sampai kita
informasi lagu yang kita dengarkan adalah informasi yang sedih-sedih, lagu yang melankolis. Ini manusia ini kan hatinya itu lembut, rentan kan begitu. Nanti kita juga akan menjadi bahasa Jawanya itu nglokro. Ada yang tahu nggak bahasa Jawa nglokro itu? Ya, nglokro itu ya jadi kita apa namanya nggak bersemangat gitu loh, nggak optimis gitu kan, semuanya serba pesimis. Nah, masalahnya cilakanya itu bahwa untuk pers itu informasi itu begini. Tadi disebutkan kan berita yang buruk itu adalah justru berita yang baik untuk pers itu karena apa? Mempunyai nilai jual tinggi. Iya kan? Coba baca itu yang di Babe ya? Itu yang di Google itu kan biasanya ada Babe, ada ini. Kan selalu informasi-informasi yang negatif itu kan yang dimunculkan itu. Lah karena apa? Ya itu bad news is the good news. Jadi informasi yang buruk, yang jelek, yang negatif itu yang nilai jualnya tinggi. Jadi kalau apa namanya informasi-informasi positif itu malah istilahnya kurang diperhatikan oleh pembaca. Contoh misalnya ini apa namanya petugas-petugas PU dari seluruh Indonesia sekarang ini sedang mengikuti pelatihan modernisasi irigasi, dijual di mass media. Ya saya kira nggak ada yang membaca, ya kan? Karena apa? Ini positif. Ya ada yang membaca, mungkin pamannya, mungkin adiknya, keponakannya yang kenal-kenal, artinya sedikit. Tapi coba misalnya ada seorang karyawati PUPR, gitu ya, ini pacaran dengan anggota apa gitu. Oh mesti rame itu, iya kan? Apalagi kalau kemarin sampai yang di berita itu sampai bunuh diri ya. Ada yang bunuh diri enggak itu? Yang viral itu loh. Dengan oknum tapi kan. Itu kan pembacanya jutaan itu. Karena apa? Ya tadi memang pers itu, media itu prinsipnya adalah bad news is a good news ya. Tapi kalau good news seperti kalian ini ibu-ibu, bapak-bapak hadir ke Surabaya meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan suami untuk mengikuti pelatihan modernisasi irigasi itu diviralkan nggak ada yang baca, percaya nggak ada yang baca. Tapi sekali lagi kalau tadi ada karyawati PUPR, nah ini kan begitu yang negatif banget. Bayangkan sendirilah apa yang negatif viral itu. Cuman saya mengantarkan saja bagaimana merubah mindset pengelolaan irigasi tadi kan, pengelolaan irigasi cara lama yang infrastructure oriented menjadi apa namanya systemic oriented, bukan hanya infrastruktur, ada air, ada kelembagaan, ada SDM, ada manajemen, semuanya harus digarap dalam rangka apa? Dalam rangka mengantisipasi, merespons bahwa ke depan ini air ini menjadi semakin langka. Langka karena apa? Ya karena jumlah kita bertambah, jumlah penduduk bertambah, kebutuhan tentunya bertambah, dan semakin bervariasi. Bukan hanya pertanian, bukan hanya air minum, ada sekarang industri, ada yang lain-lain. Nah ini bagaimana kita meresponsnya ini kan? Meresponsnya bagaimana? Ya sistemik tadi itu pengelolaannya sistem based, jadi bukan hanya infrastruktur saja, tapi sistem. Apa yang harus dilakukan? Tadi beberapa dari ibu-ibu, bapak-bapak sudah menjawab benar, konservasi, membuat tampungan, efisiensi penggunaannya, kan? Bocoran-bocoran dihilangkan, nah itu hal-hal semacam itu, berpikirnya begitu. Jadi rubah pengelolaan irigasi itu polanya. Terus kemudian yang nomor 2 tadi merubah mindset. Jadi tiga hal itu ada, yang pertama apa? Kecerdasan, dan kedua adalah energi. Kalau kita hanya mempunyai kecerdasan dan energi saja tanpa integritas, menurut Pak Buffett tadi, Warren Buffett ya tadi, itu adalah ya kita akan menjadi maling-maling yang cerdas dan bergerak cepat gitu loh. Oleh karena itu tingkatkanlah integritas menurut Pak Warren Buffett. Dan Pak Menteri PU sendiri juga menyampaikan kerja di PUPR itu apa? Dekat dengan surga, tidak jauh dari neraka. Oleh karena itu dekatlah, mengarahlah mendekat ke surga. Terus yang terakhir, jangan bandingkan zaman kalian sekarang dengan zaman saya dulu atau zaman sebelum saya.
karena masing-masing ruang dan waktu itu punya nilai sendiri, punya aturan sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Semoga yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ini membawa manfaat, dan terakhir salam sehat. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Begitu betul ya Mbak Putu, Mbak? Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan, mic saya kembalikan kepada Mas Bat. Baik, mungkin sekali lagi kita aplaus lagi buat Pak Adang ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Adang selaku pengajar dan Bapak Ibu peserta sudah mengikuti materi kedua mulai awal sampai akhir. Mungkin sekian pertemuan kelas pada hari ini Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin saya minta waktunya Pak Adang sebentar ya Pak. Kita pilih ketua kelas dulu karena tadi belum dipilih ketua kelas ya. Silakan, mungkin kesepakatan saja kita pilih atau sukarelawan yang mau jadi ketua kelas Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, ada yang mau jadi sukarelawan atau dipilih temannya? Atau saya pilih? Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Mindsetnya sepertinya gagal ini saya. Ayo, siapa yang aduh? Ayo, baik, silakan Bapak Ibu. Sebelum ini sudah jam 5:15. Belum saya akhiri kalau belum ada ketua kelas ini. Saya ditunggu panitia ini untuk bentuk ketua kelas. Ya. Baik. Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Pak Iran. Baik, terima kasih atas bersedianya menjadi ketua kelas. Baik, mungkin sekian ya untuk hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf saya mewakili penyelenggara. Jika ada kurang lebihnya dibukakan pintu maaf. Sampai bertemu besok pukul 8 pagi. Dimohon jangan terlambat ya. Hadir 10 menit lebih awal di aula maupun kelas.